Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dan menyaksikan seminar outline saya yang berjudul Estimasi Persediaan Material dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ pada proyek pembangunan gedung kantor Puskop Cuina tahap 1 Pontianak. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Pasya, NIM D10111191014. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Luciana STMT sebagai dosen penguji utama saya, dan Bapak IR Safarudin M. Nuh MT selaku dosen penguji kedua saya, serta Bapak IR Syahrudin MT selaku dosen pembimbing utama saya, dan Bapak IR Haji Rafi MSc IPM selaku dosen pembimbing kedua saya. Langsung saja kita lanjutkan pada pemaparan seminar outline saya pada kali ini. Pembahasan Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metodologi Penelitian. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Manajemen material dilakukan untuk mendapatkan ketepatan saat proyek berlangsung, baik ketepatan waktu, ketepatan jumlah, serta ketepatan biaya. Nah, pengadaan persediaan bahan bangunan pada suatu proyek konstruksi merupakan salah satu modal yang sangat penting, dikarenakan material merupakan komponen biaya terbesar dalam proses konstruksi. Nah, adanya sistem manajemen material ini diharapkan dapat menuntun suatu proyek agar nantinya dapat berjalan secara efektif, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian yang besar dari perusahaan. Perumusan masalah. Berapa besar jumlah kebutuhan material pada proyek pembangunan gedung kantor Puskop Cuina tahap 1 Pontianak dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ? Kedua, berapa besarnya biaya dari jumlah material yang harus dipesan pada proyek pembangunan gedung kantor Puskop Cuina tahap 1 Pontianak? Dan yang terakhir, kapan dapat dilakukan pemesanan ulang material agar tidak terjadi kehabisan persediaan sepanjang proyek berlangsung? Adapun tujuan penelitian, sejalan dengan rumusan masalah pada slide sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui besarnya jumlah kebutuhan material pada proyek pembangunan gedung kantor Puskop Cuina tahap 1 Pontianak dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ, sehingga dapat meminimalkan biaya total persediaan. Yang kedua, menghitung biaya dari jumlah material yang harus dipesan, sehingga dapat mengumumkan biaya yang timbul dalam pengadaan material tersebut dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Yang ketiga, menentukan titik pemesanan ulang material sehingga tidak terjadi kehabisan material yang menyebabkan terhentinya proses pembangunan gedung kantor Puskop Cuina tahap 1 Pontianak. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu 1. Tinjauan kasus dilakukan pada proyek pembangunan gedung kantor Puskop Cuina tahap 1 Pontianak. Yang kedua, perhitungan jumlah kebutuhan material hanya pada material yang ditinjau, yaitu semen, pasir kasar, dan batu. Yang ketiga, pada penelitian ini digunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ yang akan dibahas, yaitu Economic Order Quantity dengan adanya stock out, dan biaya yang akan dianalisa yaitu biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kehabisan persediaan. Yang terakhir, pengambilan data dilakukan pada seluruh pekerjaan struktur, sedangkan analisa data difokuskan pada pekerjaan pengecoran lantai. Adapun manfaat penelitian ini adalah 1. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme pengadaan bahan bangunan. 2. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang timbul dan berhubungan dengan pengendalian bahan proyek sehingga tidak terjadi keterlambatan pembangunan konstruksi. Yang ketiga, mendapatkan metode pengendalian persediaan material yang optimal. Keempat, kebutuhan material pada proyek akan selalu tercukupi dengan biaya seminimal mungkin. Yang kelima, dapat menjadwalkan kebutuhan material sehingga tingkat persediaan material pada kondisi minimum tetap stabil dan dapat digunakan dalam penerapan perencanaan kebutuhan material di berbagai proyek konstruksi.
Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan persiapan studi literatur mendalami latar belakang masalah dan dilanjuti dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Adapun tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait. Dalam penelitian ini, pengambilan data yang diperoleh secara langsung dari kontraktor pelaksana yang berupa data berkaitan dengan bahan material di lapangan, seperti jadwal pelaksanaan proyek, analisis harga satuan, daftar kebutuhan bahan, dan daftar kebutuhan bahan. Sistematika penulisan pada penelitian ini yaitu ada bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metodologi penelitian, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, penutup. Lanjut pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Nur Apriani dan Ahmad Muhsin 2017, Jurnal Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Judul jurnal tersebut adalah analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan metode Economic Order Quantity dan Kanban pada PT Adiawinsa Stamping Industry. Bertujuan untuk menganalisa persediaan material baik jumlah order maupun total inventory cost menggunakan metode Economic Order Quantity dan Kanban. Metode yang digunakan ialah dengan memperoleh data mengenai persediaan material, kemudian melakukan perhitungan mengenai total inventory cost dan menggunakan kedua metode, lalu dilakukan perbandingan di antara kedua metode tersebut. Hasil yang didapatkan ialah apabila metode EOQ ini diterapkan di perusahaan, maka penghematan untuk bahan baku produk AA437 sebesar Rp 2.463.315, sedangkan perbandingan metode Kanban dan metode yang ada di perusahaan dari total inventory cost menunjukkan bahwa metode di perusahaan lebih baik diterapkan pada perusahaan dibanding dengan metode Kanban. Selanjutnya, jurnal tesis dari Sugiarto dan Hariyudo tahun 2003, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Judul dari tesis tersebut adalah Manajemen Persediaan Material dengan Metode Economic Order Quantity atau EOQ, didukung metode peramalan forecasting pada industri beton jadi atau ready mix. Nah, pada tesis tersebut bertujuan untuk mendapatkan besarnya jumlah cadangan penyangga atau buffer stock, titik pemesanan kembali atau reorder point, jumlah pesanan optimal, dan siklus pemesanan kembali untuk material semen, pasir, dan kerikil pada industri beton jadi dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ yang didukung dengan metode peramalan atau forecasting. Metode yang digunakan ialah dengan mengumpulkan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan metode terbaik dengan menggunakan program QS versi 03, lalu mengakurasi serta mengontrol hasil peramalan sehingga didapatkan hasil forecasting akhir dari data tersebut, yang nantinya data tersebut akan dihitung cadangan penyangganya, jumlah pesanan optimum, titik pemesanan kembali, dan siklus pemesanan melalui metode Economic Order Quantity. Nah, hasil yang didapatkan ialah jumlah pemesanan optimum, siklus pemesanan, jumlah cadangan, dan jumlah reorder point pada material semen, pasir, dan split. Kemudian, proyek konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu, bangunan atau konstruksi, dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan sumber daya atau resource, yaitu manusia, material, bahan bangunan, mesin atau peralatan, metode pelaksanaan, money atau uang, information atau informasi, dan time atau waktu. Dalam pelaksanaannya, proses konstruksi mempunyai jangka waktu tertentu dengan alokasi sumber daya terbatas untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah ditentukan. Manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif, efisien untuk mencapai suatu tujuan yang memuaskan sesuai sasaran yang diinginkan. Manajemen material.
Manajemen material didefinisikan sebagai suatu sistem manajemen yang diperlukan untuk merencanakan atau mengendalikan mutu material, jumlah material dan penempatan peralatan yang tepat waktu, harga yang baik dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan menurut Bell dan Stuckart 1986. Sedangkan economic order quantity merupakan salah satu metode dalam manajemen persediaan. Dalam metode ini terdapat 3 jenis biaya yang berkaitan dengan persediaan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan persediaan yang optimal, yaitu pertama, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya kehabisan bahan. Metode ini berusaha meraih tingkat persediaan dengan sekecil mungkin dengan diikuti biaya yang rendah. Nah, dengan metode ini, maka perusahaan akan mampu memperkecil akan terjadinya out of stock sehingga hal tersebut tidak akan mengganggu proses produksi pada suatu perusahaan serta dapat menghemat biaya persediaan oleh karena adanya efisiensi persediaan bahan material tersebut. Penerapan metode economic order quantity. 1. Menentukan total kebutuhan bahan di mana rumusnya adalah D sama dengan XSJ dikali XBJ. Dan D adalah jumlah kebutuhan bahan dalam unit, XSJ adalah kebutuhan bahan, XBJ adalah volume bahan. Selanjutnya, fluktuasi jumlah pemesanan yang dilambangkan atau disimbolkan dengan Q, di mana rumusnya adalah Q sama dengan D per N. Q adalah kuantitas pemesanan, D adalah jumlah kebutuhan bahan dalam unit, N adalah jumlah pemesanan. Yang ketiga, menghitung biaya pembelian. Biaya pembelian dapat dirumuskan dengan C dikali D, di mana C adalah harga pembelian per unit yang dibayar, dan D adalah jumlah kebutuhan bahan dalam unit. Keempat, menghitung biaya pemesanan. Total biaya pemesanan itu adalah S dikali D per Q. S adalah biaya pemesanan setiap kali pesan, sedangkan D adalah jumlah kebutuhan bahan dalam unit, Q adalah kuantitas pemesanan. Kelima, menghitung biaya penyimpanan. Total biaya penyimpanan yaitu Q dikurang QS kuadrat per 2Q dikali H, di mana Q adalah kuantitas pemesanan, QS adalah jumlah bahan yang habis dalam satu periode, 2 dikali Q adalah biaya penyimpanan per unit bahan, H adalah kuantitas pemesanan. Menghitung biaya kehabisan persediaan. Biaya kehabisan persediaan dapat dihitung dengan rumus QS per 2Q dikali CS. QS adalah jumlah bahan yang habis dalam satu periode, 2Q adalah biaya penyimpanan per unit bahan, CS adalah biaya kehabisan persediaan. Menghitung total biaya persediaan atau total inventory cost atau TIC dapat dirumuskan sebagai berikut: D per S dikali S ditambah Q dikurang QS kuadrat per 2Q dikali H ditambah QS kuadrat per 2Q dikali CS, di mana TIC adalah yang tadi saya jelaskan yaitu total inventory cost, D adalah jumlah kebutuhan bahan per unit, bahan dalam unit, S adalah biaya pemesanan setiap kali pesan, Q adalah kuantitas pemesanan, QS adalah jumlah bahan yang habis dalam satu periode, 2Q adalah biaya penyimpanan per unit bahan, H adalah kuantitas pemesanan, dan CS adalah biaya kehabisan persediaan. Menentukan titik pemesanan kembali atau reorder point. R dapat dirumuskan dengan R sama dengan L dikali Q optimum per Y, di mana R adalah reorder point atau jumlah persediaan di mana harus dilakukan pemesanan kembali, L adalah lead time atau waktu tenggang pesanan, OPT adalah kuantitas pemesanan yang optimal, Y adalah daur pemesanan ulang. Kita lanjutkan pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Di mana ada identitas proyek, nama proyek adalah pembangunan gedung kantor Puskop Cuina atau Pusat Kantor Kredit Union Indonesia tahap 1 Pontianak. Nama instansi Puskop Cuina atau Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia. Konsultan perencananya adalah CV Artland Arsitek. Konsultan pengawasnya adalah CV Karya Balai Betomu Yugata Arsitek. Konsultan pelaksananya adalah CV NJK Nakani Jananda. Kategori pekerjaan konstruksi, sumber dana Puskop Cuina, Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia, tahun anggaran 2022, nilai proyek plus minus 10 miliar, waktu pelaksanaan 240 hari kalender. Nah, lokasi penelitian adalah pada proyek pembangunan gedung kantor Puskop Cuina tahap 1 yang berada di Jalan Perdana, Kelurahan Paritokaya, Kota Pontianak. Nah, lokasi penelitiannya berada di sini, seperti yang sudah dilampirkan pada gambar screenshotan hasil dari Google Earth.
Populasi dan sampel. Pada penelitian ini, material bahan bangunan pada proyek pembangunan gedung kantor Puskop Cuina tahap 1 Pontianak merupakan populasi yang ditinjau sebagai penyusunan proposal skripsi ini. Nah, sedangkan gambaran dari sampel yang penulis lakukan adalah menghitung jumlah persediaan bahan material bangunan dengan menggunakan metode economic order quantity. Nah, ini adalah diagram alir penelitiannya. Desain penelitian diawali dengan perumusan masalah, pengumpulan data penelitian, yaitu ada data primer dan data sekunder, di mana data primer itu adalah survei lokasi dan wawancara. Data sekunder meliputi data proyek, yaitu data rencana anggaran biaya, time schedule, dan harga satuan bahan. Setelah pengumpulan data dilakukan, dilanjutkan dengan analisa data. Analisa data itu mencakup pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Setelah dilakukan analisa data, maka akan ditariklah kesimpulan dan saran. Setelah itu selesai. Teknik analisis data. Pertama, menentukan jumlah kebutuhan material. Kedua, menentukan jumlah biaya persediaan material. Ketiga, menentukan titik pemesanan kembali material. Yang pertama, menentukan jumlah kebutuhan material. Pada penelitian ini, diberi batasan untuk material yang akan ditinjau, yaitu semen, pasir kasar, dan batu. Untuk mengetahui kebutuhan dari ketiga material tersebut, hal yang utama harus dilakukan adalah mengakumulasikan jumlah kebutuhan material pada seluruh item pekerjaan struktur sehingga mendapatkan volume yang dibutuhkan untuk masing-masing material yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan total kebutuhan material dapat diselesaikan dengan rumus yang telah dijelaskan pada bab 2, di mana pada rumus tersebut volume yang telah didapat nantinya dikalikan dengan nilai koefisien dari masing-masing material, sehingga didapatkanlah total kebutuhan material tersebut. Menentukan jumlah biaya persediaan material. Setelah mendapatkan jumlah kebutuhan untuk semen, pasir, kasar, dan batu, maka akan dilanjutkan dengan menghitung biaya dari jumlah persediaan material yang harus dipesan. Menghitung total biaya persediaan dapat diselesaikan dengan menjumlahkan total biaya pemesanan, total biaya penyimpanan, dan total biaya kehabisan persediaan. Menentukan titik pemesanan kembali material. Menentukan titik pemesanan kembali material dalam menentukan titik pemesanan kembali ini terlebih dahulu mencari daur ulang pemesanannya. Dengan mengetahui frekuensi pemesanan dan satuan periode waktu, maka akan didapat daur pemesanannya. Setelah didapatkan daur pemesanannya, dilanjutkan dengan menghitung titik pemesanan kembali dengan rumus yang tertera pada bab 2 sebelumnya. Demikianlah pemaparan mengenai materi seminar outline saya yang berjudul estimasi persediaan material menggunakan metode Economic Order Quantity pada proyek pembangunan Gedung Kantor Puskop Cuina tahap 1 Pontianak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.